Perkenalkan, nama saya David Christian Putra, NPI 146-2021. Ini saya akan menjelaskan tentang data warehouse yang menyimpan data menggunakan QR code, menggunakan Flutter. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan. Ini adalah mengimport library-library yang ada dalam Flutter. Ini saya mengimport login, lalu mengimport model, dan lain-lain, mengimport Hive, dan lain-lain. Oke, untuk yang pertama tentang model. Saya membuat model yang bernama barang. Barang ini menggunakan database Hive. Lalu setelah itu saya membuat kelas barang. Dan ini adalah field-field yang ada dalam file barang. Field ID, lalu nama, date, dan time. Ketika saya build planner, akan terbentuk suatu model yang bernama barang.g.dap. Ini adalah sebuah file yang telah terbentuk sendiri dari Flutter-nya. Di sini bisa dilihat ada return barang. Yang pertama tentang ada field-nya ID yang berisi tipe data string, lalu nama yang merupakan field yang kedua pada dari string juga, date, dan time yang sama-sama bertipe data string. Dan ini semua, kode-kode ini semua ada karena sudah dari sananya dan sudah dari Flutter-nya. Oke. Lalu yang pertama saya menginisiasi dari tipe data barang. Menginisiasi database barang. Nama menggunakan future void main yang menginisiasinya dari barang adapter menjadi barang, ini menjadi tabel barang. Lalu saya memanggil tampilan yang pertama adalah page login. Belum masuk ke tentang tabel barang, data-data barang, lalu yang lainnya untuk membaca QR code dan lain, memanggil yang pertama page login. Oke, untuk page login saya memanggil banyak library. Dalam page login ini ada dua. Yang pertama ada register, lalu yang kedua ada login itu sendiri. Untuk login ketika sudah terdaftar email atau passwordnya dalam API atau dalam database, maka bisa akan lanjut ke yang selanjutnya. Di register adalah mendaftarkan lagi email maupun password ke dalam database. Yang pertama saya membuat sebuah form state-nya. Sebuah form state-nya dalam page login. Lalu saya membuat sebuah variabel yang bernama txt_edit email. Lalu yang kedua membuat sebuah variabel yang bernama txt_edit pwd. Untuk yang pertama saya membuat widget field dari email. Ini adalah fieldnya, ini depannya atau gambaran front end-nya. Ada cursor color, lalu keyboard type, lalu membuat sebuah validator. Mana validator ini adalah misalkan email ini tidak sama dengan 0. Dan email ini juga tidak berbentuk email, maka email ini akan keluar pop-up yang bernama email masih kosong. Tapi jika email ini ada isinya dan validasinya betul, maka
akan atau tersimpan dalam string file, lalu setelah itu diparsing atau ditampung dalam variabel txt edit mail.txt dari file ini. Lalu ini ada decoration-nya untuk email dan lain-lain. Lalu untuk field pass juga hampir sama. Field pass ini jika ini adalah validasi dari password. Ya misalnya kosong atau tidak ada isinya, akan kembali pop-up dan pop-up ada tulisan password masih kosong. Oke, hampir sama juga dalam controllernya ada txt edit seperti tadi. Lalu setelah di save atau diklik, maka akan tersimpan dalam string file. Lalu setelah itu variabelnya sama dengan string dari file tadi. Lalu ini adalah decoration-nya. Ini ada untuk label teks, label warna, dan color-nya. Color dari password ini. Lalu yang kedua saya mempunyai function yang bernama validate inputs. Mana function ini adalah function ketika login. Klik login ini diklik. Tulis button login itu diklik. Isi dari form key tadi lalu divalidate. Setelah itu jika betul, maka akan menjalankan function dari do-login. Yang do-login ini adalah variabel txt edit email dan txt edit password yang berisi dari field tadi. Untuk do-login ini, setelah mengambil dari global key tadi, lalu ketika diklik login, maka akan tulisan mohon ditunggu. Setelah itu, akan mencoba untuk mengambil data dari API. Ini saya menggunakan API sendiri dari API di Verso Agency. Mempunyai API sendiri, lalu bodinya adalah encode atau JSON dari email dan password tersebut. Lalu jika itu benar, jika data yang dimasukkan benar atau bernilai 200 yang berarti betul dari dalam database, maka akan mengeluarkan snack bar yang bernama selamat datang. Oke, akan mengeluarkan snack bar yang bernama selamat datang. Lalu jika tadi itu sudah masuk, akan save session, menyimpan session dari login ini, mulai dari email dan lain-lain. Setelah itu jika salah, jika email dan password salah dan tidak ada dalam database, maka yang keluar adalah email dan password salah. Itu tadi. Oke. Lalu untuk save session tadi adalah menggunakan shared preference pref. Ini adalah untuk mengambil email yang login dan status dari login. Di sini untuk misalnya is login, apabila dia sudah login, maka akan bernilai true. Jadi untuk mengambil session, mengambil status apakah dia sudah login atau belum. Jika misalnya belum, maka akan dialihkan kepada jika sudah login, maka akan dialihkan kepada user page. Dialihkan ke halaman setelah login. Setelah itu ini adalah untuk tampilan dari loginnya. Ada sebuah scaffold, lalu ada body, type, lalu berisi container, ada tulisan juga selamat datang. Ini adalah tampilan dari
tampilan login. Di sini ada kontainer yang berisi dari field email dan field pass. Dari function email dan function field pass yang berarti akan menampilkan field dari email dan field dari password. Ini adalah yang lain, ini ada klik login. Yang ketika diklik, akan menjalankan function validate inputs. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, function validate inputs ini adalah untuk yang lain. Ini ada untuk register. Ini adalah untuk klik register. Hanya diklik, dia akan pindah halaman. Dia akan ke ternavigator push ke dalam function register. Kita buka dulu untuk function register. Function register sama seperti function login. Sini di register ada 3 field. Yang pertama untuk input nama, input password, dan input email. Sebelum kita memulai untuk membuat tampilan, yang pertama kita membuat dari final global key form state untuk formnya. Lalu yang kedua kita membuat sebuah variabel yang bernama txt edit email. Lalu membuat variabel yang bernama txt edit password dan txt input nama. Lalu yang pertama kita membuat field dari input nama dahulu. Untuk input nama, kita mengembalikan sebuah field text from field. Dan ini ada tampilannya seperti cursor color. Cursor color adalah ketika dia klik akan seperti ini, akan keluar kayak garis lurus. Dan akan berwarna pink. Lalu setelah itu ada validasinya. Ketika nama ini kosong, dia akan mengembalikan tulisan mohon diisi. Tapi ketika ini ada isinya, maka akan tersimpan dalam variabel txt input nama. Akan tersimpan dalam txt input nama. Lalu yang kedua input email. Untuk field input email, yang pertama kita membuat sebuah tag form field-nya dulu. Buat field-nya dari email ini. Lalu setelah itu membuat validasi yang sama seperti login ketika email ini kosong atau email ini tidak sesuai dengan format email, maka akan keluar tulisan mohon diisi. Tapi jika sudah memasukkan dengan email yang sesuai dengan ketentuan dan juga tidak kosong, maka akan tersimpan dalam variabel file dan mengambil dari txt edit email tadi, variabel yang pertama txt edit email akan mengambil dari variabel file ini tadi. Atau ini tampilannya untuk teksnya bernama email, lalu warna putih, dan hurufnya berwarna pink juga. Lalu yang ketiga membuat field untuk password. Oke. Untuk password membuat tag form field-nya dulu, lalu membuat sebuah validator atau validasi di mana ketika ini kosong atau tidak ada isinya, maka karena tulisan mohon diisi, lalu hampir sama untuk ketika diklik, maka password ini akan tersimpan dalam txt edit password, variabel txt edit period. Ini dan lain-lain.
Itu membuat sebuah function yang bernama validate input untuk memvalidasi inputan tadi, lalu membuat function yang bernama doLogin. Oke, untuk function ini, login harus mempunyai 3 variabel, yaitu email, password, dan nama. Setelah itu mengambil global key-nya. Setelah diklik register, maka akan keluar dialog yang bernama proses. Setelah itu, dari semua validasi yang tadi, akan diambil semua namanya. Dari mulai email, password, dan nama. Ini dilihat bahwa setelah itu mengirim data ini ke dalam API dari diversioagency.com. Mengambil API ke sini, lalu untuk bodinya adalah yang dikirim adalah email dari variabel email, password dari variabel password, dan nama dari variabel nama. Nah, itu final output-nya adalah JSON decode respon dari body ini tadi. Lalu jika respon atau status kode ini 200, maka akan keluar sebuah pop-up atau sebuah snack bar yang bernama yang bertuliskan user berhasil ditambahkan. Lalu jika tidak, maka akan bertuliskan error. Seperti itu. Lalu ini adalah tampilan dari register. Ini tampilan dari page register. Ada scaffold, body, child, lalu margin, ada chat lagi, ada kolom, dan lain-lain, ada untuk tulisan register. Dan di sini ada function dari input nama, input email, dan input password. Karena ini function dipanggil dari kelas yang tadi. Panggil kelas, input nama, input email, dan input password. Lalu ketika ditekan akan mengambil kelas validate input yang sudah dijelaskan tadi, lalu membuat sebuah button yang bernama yang bertuliskan sudah memiliki akun login. Maka ketika itu diklik akan kembali ke konten atau ke awal tadi. Oke. Lalu kembali ke login tadi, jika memang sudah login dan kita sudah mempunyai misalnya kita sudah mempunyai sebuah data untuk email dan password, selanjutnya untuk masuk ke dalam user page. Page adalah page user setelah login. Oke, yang pertama, user page ini variabelnya adalah nama, email, dan ID. Kenapa memakai this? Karena email, nama, dan ID ada dalam function file ini. Yaitu membuat kelas user page state. Oke, di sini ada list page. Page ini kita menggunakan navigator bottom content. Di mana untuk tampilannya hanya akan berpindah menggunakan sebuah array. Yang pertama saya membuat sebuah list page yang bernama home page dan profile page. Lalu membuat sebuah variabel yang bernama nama, berisikan tulisan David. Membuat variabel yang bernama NPI yang bertuliskan NPI saya. Lalu bertuliskan sebuah selected index yang berisi 0. Nah, selected index ini kenapa 0? Karena pertama kali ketika login dibuka, yang dibuka adalah home page. Dan selected index ini adalah array dari page.
yang berisikan 0. Homepage ada dalam array page berisikan 0. Maka lalu membuat sebuah function yang on item type. Ketika saya memilih homepage, maka certain indeksnya adalah 0. Lalu ketika saya memilih profile page, select indeksnya adalah 1. Jadi hanya ada antara 0 dan 1 karena hanya mempunyai 2 page saja di sini. Lalu setelah itu membuat sebuah preference get preference ini yang berisi variabel isLogin yang menggunakan misalnya bool, menggunakan tipe data bool. Ini saya menggunakan preference shared preference untuk database emailnya. Lalu ketika ini hanya untuk mengecek apakah user ini sudah login atau belum. Oke, jika misalnya user belum login, jika sudah login maka akan nama true. Jika user belum login berarti ketika masuk ke else, user akan dialihkan kepada page login. Lalu ini adalah sebuah page-nya, tampilan dari page. Ini menggunakan bottom navigator yang mempunyai dua label yang bernama beranda dan profile. Nah, ini yang berisi dari current index adalah unselected index. Yang seperti tadi saya jelaskan, ketika saya mengklik yang beranda, maka yang selected index-nya menjadi 0, menjadi homepage. Lalu ketika saya klik yang profile, maka selected index-nya menjadi 1. Setelah itu membuat sebuah set state yang berisikan tentang pembacaan QR, nanti akan saya jelaskan. Setelah itu, ini adalah sebuah function, sebuah kelas yang berisi tentang database dari Hive. Saya membuat sebuah objek yang bernama barang. Saya membuat objek bernama barang. Terus setelah itu saya membuat tampilannya yang pertama untuk home stage-nya, untuk berandanya, sama yang data barang, lalu ini adalah beberapa tampilannya. Sini saya menggunakan value listenable builder. Ini adalah value listenable process ini adalah untuk mengambil barang dari data base Hive tadi. Ini adalah sudah function yang disediakan oleh Hive. Setelah itu saya membuat panel barang value tulis. Ini dalam arti data-data tadi yang dari tabel barang tadi akan dimasukkan ke dalam sebuah list dan dimasukkan ke dalam variabel barang. Lalu setelah itu, jika barang is empty, dalam arti jika data yang ada dalam barang itu 0 atau tidak ada datanya, maka akan tertampil tulisannya hanya belum ada data. Jika ada isinya, if else berarti jika ada isinya, maka akan list sebuah barangnya menggunakan list view builder. Sini item count adalah panjang dari barang. Lalu sini saya mengambil indeks dari barang. Untuk ada indeks ID, indeks date, dan indeks time. Dalam arti saya mengambil barang dari indeks dan mengambil nama variabel nama kolom dari ID dan time. Setelah itu saya mengambil setelah membuat ini tadi, lalu ada juga mengambil dari kolom nama dari barang.
Lalu saya membuat sebuah page, profile page. Profile page ini yang pertama kan berisi tentang string nama, string NPI dari saya. Lalu mempunyai sebuah fungsi yang bernama logout. Ini mempunyai adalah sebuah function yang ketika saya keluar, maka session saya, is login dan email saya akan terhapus dari session. Lalu setelah logout, maka akan dikembalikan kepada page login tadi. Kembali ke awal page login. Lalu akan memunculkan sebuah snack bar yang bertuliskan berhasil logout. Nah, itu ini adalah build untuk profil saya, untuk profil page. Ini adalah tampilannya. Berisikan sebuah foto, lalu tulisan logout yang dimana ketika klik akan ke dalam set state tadi untuk logout. Lalu yang selanjutnya adalah untuk build button. Build button ini berisi tentang edit dan juga hapus. Yang pertama untuk edit, ketika diklik, maka barang ini, data ini akan diedit melalui pop. Yang bisa diedit adalah barang, tanggal, dan jam. Nama barang, tanggal, dan jam. Lalu ada hapus, ketika diklik akan menuju ke dalam function barang. Yang pertama adalah void edit transaction. Edit transaction ini tadi, ketika diklik akan mengambil variabel dari barang, kolom dari tabel barang. Barang ini adalah ID dari barang, lalu string ini adalah tanggal, lalu string ini jam. Lalu ketika barang date adalah barang date dalam arti tabel barang dalam kolom date adalah tanggal yang telah di-set ke tanggal yang baru. Lalu barang time, tabel barang dalam kolom time itu di-set dalam jam yang baru, lalu di-save. Dan juga untuk function delete transaction, ketika barang yang dipilih diambil ID-nya, setelah itu barang itu akan di-delete. Yang selanjutnya adalah QR. Oke, untuk QR yang pertama, saya memanggil sebuah variabel yang bernama barcode dengan tipe data yang bernama barcode dengan variabel bernama result. Saya memanggil tipe data bernama barcode karena hanya tipe data barcode yang bisa menyimpan sebuah barcode. Lalu membuat sebuah controller yang bernama QR view controller. Lalu setelah itu ini adalah sebuah function mana ketika platform adalah Android, maka dia akan mempost kamera. Ketika reassemble saja ini, lalu ini adalah function dari tambah barang. Ketika dalam arti ketika membaca barcode, jika ID-nya bukan barang ini adalah ID. Nah, ID ini ketika nama barangnya bukan barang bahasa, maka ID-nya kan berisi BK. Tapi jika ID-nya nama barang tadi adalah barang bahasa, maka ID-nya berisi BB. Ini adalah nama dan ini nama barang. Lalu untuk date-nya, date mengambil dari date time dari from million second since app. Ini mengambil dalam bentuk angka yang sangat banyak.
Lalu menggunakan date format DD, MM besar, dan YYY. Untuk formatnya mengambil dari date time dari tadi waktu yang from million second. Lalu untuk time-nya juga mengambil HM, date format dengan function HM, dan format dan waktunya dari date time ini. Lalu membuat final box dari boxes yang get barang, yang berarti mengambil tabel dari barang. Lalu meng-add barang tersebut. Ini adalah tampilannya untuk QR. Oke, untuk set state, untuk tambah barang tadi, ketika diklik, ini akan result sebuah kode. Nah, kodenya ini kodenya tadi apa, ID-nya apa, dan lain-lain. Setelah itu akan memunculkan sebuah pop-up, lalu setelah itu misalnya tidak save, maka di resume. Ini adalah widgetnya untuk QR. Ini untuk scan area. Untuk scan area adalah ketika HP kita width panjangnya itu kurang dari 600, maka scan areanya hanya 300. Apabila lebih maka 450. Ini adalah confirmation. Ketika confirmation ini adalah untuk permintaan izin kepada handphone, permission handphone, boleh mengakses kamera atau tidak. Lalu ini adalah on view created. Ini untuk confirmation tadi. Lalu ini adalah pop-up. Nah, memang misalnya diklik ya, maka akan keluar hasil. Dan jika diklik OK, maka akan keluar pop-up. Setelah itu mari kita coba untuk aplikasinya. Oke, setelah itu kita akan mencoba sebuah file aplikasi JA. Pertama kita harus mencoba register. Oke, dalam register kita mengisi nama dahulu. Saya memberi nama David. David. Lalu mengisi email. Saya isikan email saya. Lalu mengisi password. Sini saya mengisi password 1 sampai 8. Oke, saya register. Proses, lalu akan ada pop-up user berhasil ditambahkan. Lalu setelah itu saya login. Di sini tadinya. Mari kita coba kosong dulu. Kosong, maka ada tulisan email masih kosong atau password masih kosong. Jika saya mengisi gini saja, tetap sama, email masih kosong. Mana? Nah, jika passwordnya saya buat salah, akan ada pop-up email dan password salah. Untuk jika benar, maka akan ke user page, ke page user. Di sini belum ada data, jadi ada tulisannya belum ada data. Yang pertama ini profil juga, yang tadi saya isikan untuk foto, nama, dan NPI saya.
Oke, saya akan mencoba untuk mengisi datanya sesuai dengan ketentuan. Yang pertama saya klik yang QR code, lalu setelah itu saya mencoba untuk membaca QR code yang di barang pasar. Yang barang pasar ketika saya simpan, pop-up hasil, ketika saya klik OK, dan keluar, ini akan ada data barang dari barang basah. Ada data barang dari barang basah, dan saya klik, ada dua pilihan antara edit dan hapus. Jika saya edit, maka yang bisa saya edit hanya dari tanggal input dan juga jam input. Misalnya jamnya saya ubah 48, tanggalnya seminggu yang lalu. Ketika saya save, dari sini terlihat BB 22/12/2020. Yang kedua, saya coba untuk yang barang kering. Oke, disimpan, berhasil. Setelah itu, setelah keluar, barang kering ini juga dapat diedit. Di sini tulisannya adalah baca, ini adalah ID. Setelah ID, ini adalah tanggal yang diambil sekarang, dan juga jam yang diambil sekarang. Lalu juga ada barang kering. Barang keringnya adalah nama dari ID di atas. Oke, untuk menghapusnya, kita hapus, akan ada langsung terhapus. Untuk profil pun juga sama. Ketika saya klik logout, maka akan terlogout dan ada pop-up berhasil logout. Oke. Oke, demikianlah presentasi yang sudah saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.